Perkenalkan, nama saya Adi Wamipan Wicaksono. Nama saya Zahra Faninda. Nama saya Tia Dwi Ningsih. Di sini kami akan membuat tugas video untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Kami akan menganalisis terjadinya banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Yang kedua, membuat pencegahan dan mitigasinya, dan ketiga, pasca bencana. Banjir di Aceh terjadi akibat curah hujan tinggi selama beberapa hari yang mengakibatkan meningkatnya volume air di kawasan permukiman. Selain itu, faktor lingkungan seperti pelanggaran tata ruang, berkurangnya daerah resapan, dan pemeliharaan saluran air yang kurang optimal turut memperparah kondisi banjir. Menurut laporan Kodanos PBBA, banjir yang melanda Kota Langsa berasal dari air kiriman kawasan perkebunan kelapa sawit PTPN. Dampaknya lebih dari 110 rumah di desa Payabujok Sulema terendam dengan ketinggian mencapai 20 hingga 40 cm. Dan air belum menunjukkan tanda-tanda surut. Banjir dan longsor juga terjadi di beberapa kecamatan seperti Langsa Barat, Langsa Kota, Langsa Lama, dan juga Langsa Timur. Dalam tahap darurat, pemerintah bersama BPDP melakukan evakuasi warga menuju lokasi aman. Posko, dapur umum, dan layanan medis didirikan untuk memenuhi kebutuhan dasar korban, bantuan, logistik, serta makanan, air bersih, dan perlengkapan seharian disalurkan secara bertahap. Selain itu, organisasi masyarakat seperti Yayasan Aceh bergerak turun menggalang dana untuk membantu korban banjir. Pemerintah desa juga menggunakan dana desa untuk mendukung penanganan darurat. Setelah banjir surut, dilakukan tahapan rehabilitas dan rekonstruksi seperti perbaikan rumah, jembatan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Upaya pemulihan sosial ekonomi masyarakat juga terus dijalani agar kondisi dapat kembali normal. Itulah gambaran penanganan banjir di Aceh, mulai dari penyebab, respon darurat, hingga pemulihannya. Selanjutnya, kita beralih ke analisis penanganan banjir di Sumatera Utara. Banjir di Sumatera Utara disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu curah hujan ekstrim akibat fenomena atmosfer seperti siklon tropis Senyar dan kerusakan lingkungan, khususnya degradasi hutan di hulu daerah aliran sungai. Penebangan hutan dan konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit mengurangi kemampuan tanah menyerap air. Akibatnya, aliran permukaan meningkat drastis dan memicu banjir bandang serta longsor. Pemerintah melalui PNPB dan BPPD menetapkan status darurat bencana untuk mempercepat proses penanganan. Pada tahap tanggapan darurat dilakukan operasi menyelamatkan dan evakuasi terutama dalam 72 jam pertama dengan melibatkan TNI, Polri, dan Basarnas. Beberapa daerah yang terisolasi dijangkau melalui jalur udara menggunakan helikopter. Dapur umum, posko, dan layanan medis didirikan, sementara logistik seperti makanan, obat-obatan, dan juga selimut terus didistribusikan. Pemerintah juga menyalurkan dana bantuan darurat untuk mempercepat respon. Dalam tahap pemulihan, pemerintah fokus pada perbaikan infrastruktur seperti jembatan, akses jalan, serta fasilitas umum lainnya yang rusak. Program bantuan sosial ekonomi diberikan kepada masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha kecil yang berdampak. Dari sisi pencegahan, para ahli menekankan pentingnya pergeseran dari responsif ke mitigatif seperti edukasi masyarakat, penataan ruang berbasis risiko, restorasi hutan, serta penggunaan teknologi seperti pemodelan banjir dan sistem peringatan dini berbasis sensor. Bagian terakhir adalah analisis penanganan banjir dan longsor di Sumatera Barat. Banjir dan longsor di wilayah ini dipicu oleh curah hujan ekstrim, pengaruh siklon tropis Senyar, serta kerusakan hulu das akibat deforestasi. Selain itu, keberadaan material vulkanik dari Gunung Merapi membuat kondisi semakin rentan, terutama saat hujan deras membawa material lahar dingin ke permukiman dan sungai. Dalam respon darurat, pemerintah melalui BNPB dan pemerintah daerah segera menyalurkan bantuan pangan, obat-obatan, selimut,
dan kebutuhan mendesak lainnya. Akses ke daerah terisolir ditempuh melalui jalur darat dan udara. Posko pengungsian dan dapur umum juga dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar korban. Untuk mitigasi, pemerintah dan para ahli mendorong edukasi masyarakat mengenai sistem peringatan dini, jalur evakuasi, dan pentingnya menjaga lingkungan. Riset dan inovasi juga dilakukan melalui pemetaan kekuasaan rawan bencana, pengembangan tata ruang berbasis risiko, serta membangun infrastruktur mitigasi seperti drainase dan penahan lahar, dan juga reforestasi daerah krisis. Pada tahap pasca bencana, fokus diarahkan pada penggalangan bantuan, rehabilitas infrastruktur, dan pemulihan sosial ekonomi. Beberapa program mencakup pemberian modal usaha, lapangan kerja sementara, serta didukung psikososial untuk masyarakat terdampak. Dengan demikian, penanganan bencana di Sumatera Barat mencakup kombinasi antara respon cepat, mitigasi jangka panjang, dan pemulihan masyarakat untuk mengurangi resiko bencana selanjutnya. Sekian tugas video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.